Selamat pagi Ibu Prima dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi minggu 5, yaitu desentralisasi, akuntansi penanggung-jawaban, evaluasi kinerja, dan transfer pricing. Sebelum itu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan kelompok 4. Yang pertama ada Edward Nagros Pangestu dengan NIM 3121 0119. Yang kedua ada Gregorius Arthur FPL dengan NIM 3521 0126. Yang ketiga ada Nicholas Henry dengan NIM 3321 0094. Dan yang keempat ada saya sendiri, William Chandra dengan NIM 3721 0102. Kita masuk ke pengertian desentralisasi. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah suatu situasi organisasi di mana dalam pembuatan putusan tidak hanya dalam dilakukan oleh puncak, tapi melibatkan bawahnya juga. Artinya di mana unit usaha diberikan kewenangannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke kelebihan desentralisasi. Yang pertama antara lain adalah manajemen puncak terbebas pekerjaan operasional. Artinya, manajemen puncak memberikan pekerjaan-pekerjaan operasional tersebut ke manajemen bawah, sehingga manajemen puncak tidak terbebani lagi oleh pekerjaan-pekerjaan operasional. Yang kedua, memberikan kesempatan dan kepercayaan manajer bawah. Artinya, manajemen puncak memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada manajer bawah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan operasional tersebut dengan baik. Yang ketiga adalah memberi tanggung jawab dan kewenangan manajer bawah. Artinya, manajemen puncak memberikan tanggung jawab penuh kepada manajemen bawah untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan bertanggung jawab langsung pada manajemen puncak. Selanjutnya adalah kekurangan desentralisasi. Antara lain yang pertama adalah manajemen bawah kurang memiliki informasi yang menurut tentang organisasi. Artinya, manajemen puncak tidak memberikan seluruh informasi tentang organisasi kepada manajemen bawah. Yang kedua adalah kurang koordinasi antar manajemen bawah. Artinya di sini, manajemen bawah tidak memiliki komunikasi yang baik antar manajemen bawah dengan manajemen bawah yang lainnya. Yang ketiga adalah manajemen bawah mungkin memiliki tujuan yang berbeda-beda. Artinya, setiap manajemen bawah pasti memiliki pemikiran-pemikiran masing-masing dan pendapatnya masing-masing, sehingga bisa saja terjadi perbedaan tujuan antara manajemen bawah. Sekarang kita akan masuk kepada akuntansi pertanggungjawaban dalam kurung responsibility accounting. Adalah suatu sistem evaluasi kinerja para manajer yang didasarkan atas aktivitas di bawah supervisi manajer bersangkutan. Sekarang kita masuk kepada manfaat akuntansi pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban dimanfaatkan untuk mengidentifikasi bagaimana dari organisasi yang memiliki tanggung jawab terbesar untuk setiap tujuan organisasi. Ada beberapa tipe pusat pertanggungjawaban. Yang pertama adalah cost center, bertanggung jawab atas biaya; revenue center, bertanggung jawab atas penjualan; profit center, bertanggung jawab atas pendapatan, beban, dan laba rugi. Yang ketiga adalah investment center, bertanggung jawab atas penjualan, beban, dan laba rugi, serta investasi yang dilakukan oleh pusat pertanggungjawaban investasi. Sekarang kita akan masuk kepada measure of performance, yaitu ukuran kinerja perusahaan. Sistem pengendalian manajemen yang dirancang dengan baik berfungsi sama baik untuk tujuan keuangan maupun non-keuangan untuk mengembangkan dan melaporkan ukuran kinerja perusahaan. Sekarang kita akan masuk pada ukuran kinerja yang baik akan memberikan. Yang pertama, menghubungkan kinerja dengan tujuan organisasi. Yang kedua, menyeimbangkan kekhawatiran jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga adalah mencerminkan pengelolaan tindakan dan aktivitas utama. Selanjutnya adalah membahas tentang evaluasi kinerja pusat investasi atau pengembalian investasi. Untuk menghitung ROI atau pengembalian investasi, kita dapat menggunakan 3 cara. Cara yang pertama itu adalah net operating income dibagi dengan average operating asset. Cara yang kedua itu adalah operating income dibagi sales dikalikan dengan sales dibagi dengan average operating asset. Cara yang ketiga itu adalah operating income margin dikalikan dengan operating asset turnover. Indikatornya itu adalah semakin tinggi ROI segmen bisnis, semakin besar pula laba yang diperoleh per dolar. Selanjutnya kita membahas contoh soal tentang ROI, di mana sales sebesar $100.000, operating expense sebesar $90.000, net operating income sebesar $10.000, dan average operating asset sebesar $50.000. ROI sama dengan margin dikali turnover. ROI sama dengan net operating income dibagi sales dikalikan sales dibagi average operating asset, di mana angkanya bisa didapatkan dari soal dan hasil akhirnya adalah 10% dikali 2, di mana ROI sebesar 20%. Contoh soal ROI 2, manajer mempertimbangkan untuk menginvestasi $2.000 pada mesin canggih yang dapat meningkatkan penjualan sebesar $4.000, tetapi membutuhkan biaya operasional tambahan sebesar $1.000. Dengan demikian pendapatan bersih akan menambah sekitar $3.000 menjadi $13.000. ROI sama dengan margin dikali turnover. ROI sama dengan
net operating income dibagi sales dikalikan sales dibagi oleh average operating asset. Angkanya didapatkan dari soal hingga hasil akhirnya adalah 12,5% dikalikan 2 sama dengan 25%. ROI 25% ini naik 5% dibandingkan oleh ROI sebelumnya yang hanya sebesar 20%. Kekurangan ROI yang pertama, hanya memberitahu manajer untuk meningkatkan ROI saja tidak cukup. Yang kedua, seorang manajer yang mengambil alih segmen bisnis biasanya mewarisi banyak biaya komitmen yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer tersebut. Yang ketiga, manajer dapat menolak peluang investasi yang menguntungkan manajer tersebut namun merugikan perusahaan. Pendapatan residual adalah suatu laba usaha yang dapat dihasilkan melalui pusat investasi atau pengembangan dana di atas penghasilan dari minimum yang disyaratkan atas aset-aset operasinya. Residual income ini memang seringkali digunakan dalam aktivitas finansial bisnis. Rumus untuk mencari residual income ini adalah net operating income dikurang dalam kurung average operating asset dikalikan minimum required rate of return. Contoh soal residual income. Tingkat penghasilan ini seringkali didasarkan kepada rata-rata yang tertimbang biaya modal dari suatu perusahaan. Seperti contoh, kamu dapat mengasumsikan bahwa aset operasional suatu perusahaan sebesar 100 juta dolar, laba bersihnya sebesar 18 juta dolar, dan ROA-nya sebesar 13%. Maka perhitungan dari laba residunya adalah sebagai berikut. Laba usaha bersih sebesar 18 juta dolar dikurangi return minimum dikali aset operasional dengan total 13% dikali 100 juta, yaitu sebesar 13 juta. Didapatkan laba residual sebesar 5 juta. Economic Value Added atau EVA adalah sistem manajemen keuangan yang untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal. EVA merupakan jumlah uang dan dapat diperoleh dengan mengurangkan beban modal dan dari laba operasi bersih atau net operating profit. Rumus EVA. EVA sama dengan net operation profit after tax dikurang invested capital dikali cost of capital. EVA sama dengan EBIT dikurang tax dikurang wage average cost of capital. Soal EVA 1. Laba usaha PT Elysis setelah beban bunga atau EBT pada tahun 2015 yang lalu adalah 1 miliar. Pajak penghasilan perusahaan yang harus dibayarkan sebesar 35% atau sebesar 350 juta. Biaya modal ditetapkan sebesar 18% dari jumlah modal keseluruhan yang diinvestasikan sebesar 2,5 miliar rupiah. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, maka penciptaan nilai ekonomi yang dilakukan PT LSD adalah EVA sama dengan 1 miliar dikurang 350 juta dikurang buka kurung 18% dikali 2,5 miliar tutup kurung sama dengan 650 juta dikurang 450 juta menghasilkan 200 juta untuk EVA. Dari perhitungan tersebut bahwa berdasarkan asumsi PT LSD menghasilkan tambahan modal sebesar 200 juta dari kegiatan usahanya pada tahun 2013 yang lalu. Soal EVA yang kedua. Pada awal tahun 2013, PT MFS menyajikan laporan keuangan sebagai berikut. Neraca per 31 Desember 2012 dan 2013. Total aset di tahun 2012 itu ada 1 miliar 850 juta dan 2013 itu 2 miliar. Utang usaha jangka pendek 70 juta dan 2013 itu 85 juta. Utang bank jangka pendek sebesar 70 juta dan jangka panjang pendek 2013 adalah 40 juta. Utang bank jangka panjang ada 150 juta dan 2013 ada 145 juta. Ekuitas pemegang saham ada 1 miliar 560 juta di tahun 2012 dan 2013 itu 1 miliar 730 juta. Total pasifah atau kewajiban di tahun 2012 adalah 1 miliar 850 juta dan di tahun 2013 sebesar 2 miliar rupiah. Laporan laba rugi di tahun 2013, penjualan bersih sebesar 3,2 miliar rupiah, HPP 2 miliar rupiah, laba kotor adalah hasil pengurangan dari 3,2 dikurang 2 miliar, hasil 1,2 miliar,
lalu dikurangi oleh biaya operasi sebesar 900 juta, lalu menghasilkan laba usaha sebelum bunga dan pajak sebesar 300 juta. Pendapatan bunga itu sebesar 35 juta dan biaya bunga adalah 30 juta. Laba usaha sebelum pajak sebesar 305 juta rupiah, pajak penghasilan 30% sebesar 91.500. Laba bersih setelah pajak sebesar 213.500. Berdasarkan data tersebut, jika kinerja PT MFS dinilai dengan menggunakan EVA, harus dibuat serangkaian langkah berikut. Laba operasi sebesar 300 juta, pendapatan bunga 30 juta, lalu ditambahkan menjadi pendapatan total sebesar 335 juta. Untuk menghitung NOPAT dengan menggunakan EVA, biaya bunga diabaikan sehingga NOPAT sama dengan 335 juta dikurang buka kurung 335 juta dikali 30%, menghasilkan 235.500. Untuk menghitung modal rata-rata digunakan investasi kapital di awal sama dengan 1 miliar 850 juta dikurang 70 juta menghasilkan 1 miliar 780 juta. Investasi di akhir sama dengan 2 miliar dikurang 85 juta sama dengan 1 miliar 915 juta rupiah. Investasi kapital rata 1 miliar 780 juta ditambah 1 miliar 915 juta menghasilkan 1 miliar 847 juta 500. Sedangkan menghitung biaya modal rata digunakan rumus berikut. Capital charge sama dengan invested capital dikali cost of capital sama dengan 1 miliar 847 juta 500 dikali 10% sama dengan 184.750.000 rupiah. Setelah serangkaian langkah tersebut, baru dapat dihitung EVA dengan menggunakan rumus berikut. EVA sama dengan NOPAT dikurang capital charge 234 juta 500 dikurang buka kurung 10% dikali 1 miliar 840 juta 500 menghasilkan 49 juta 750.000 rupiah. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa manajemen PT MFS menciptakan nilai ekonomis karena nilai EVA-nya positif, yaitu sebesar 49.750.000 rupiah. Indikator EVA. Nilai EVA lebih besar dari 0 atau EVA bernilai positif berarti perusahaan berhasil mencapai nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. Nilai EVA sama dengan 0 berarti perusahaan berada dalam titik impas. Nilai EVA lebih kecil daripada 0 adalah nilai bernilai negatif, berarti tidak terjadi proses pertambahan nilai ekonomis bagi perusahaan. Cost capital. Cost capital adalah biaya yang harus dibayar oleh perusahaan dana untuk investasi yang dilakukan perusahaan, baik dana berdasarkan dari utang maupun dari pemegang saham. Suatu investasi dianggap akan menguntungkan jika investasi tersebut menghasilkan tingkat pengembalian rate of return yang lebih besar dari biaya modal yang ditanamkan. Contoh soal weighted average cost of capital. Contoh kasus PT NPI, di mana perusahaan membutuhkan dana investasi sebesar 1 miliar rupiah. Untuk pembukaan divisi barunya, perusahaan pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan dana pinjaman sebesar 400 juta, menerbitkan saham preference sebesar 250 juta dan saham biasa sebesar 350 juta. Jadi, besarnya biaya modal rata-rata tertimbang adalah sebagai berikut. Sumber dana, utang sebesar 400 juta, proporsi 40%, biaya modal khusus 13%, dan biaya rata-rata 5,2%. Saham preference, jumlah 250 juta, proporsi 25%, biaya modal khususnya 20%, dan biaya modal rata-rata 5%. Saham biasa, jumlahnya 350 juta, proporsinya 35%, biaya modal khususnya 33%, dan biaya rata-rata 11,4%. Total 1 miliar, proporsi 1%, biaya modal khusus 66%, dan rata-rata 21,6%. Dari tabel perhitungan tersebut, jika proporsi masing-masing sumber modal khusus dikalikan dengan biaya modal khusus dengan akan menghasilkan biaya modal rata-rata tertimbang sebesar 21,6%. Transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Transfer pricing disebut juga dengan intra-company pricing, intercorporate pricing, interdivisional, atau internal pricing,
yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian, manajemen atas transfer barang, dan jasa antar anggota. Istilah tersebut menunjukkan bahwa pengaturan harga tersebut tidak terbatas pada pengaturan harga antar perusahaan dalam satu grup perusahaan saja, tetapi dapat pula terjadi pengaturan harga antar divisi pada suatu perusahaan. Beberapa metode transfer pricing. Yang pertama, cost based transfer. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya atau cost basis transfer pricing digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat pertanggungjawaban biaya. Yang kedua, market based transfer. Market based transfer pricing method adalah suatu cara untuk menentukan harga barang dan jasa yang dipindahkan dari satu bagian, unit atau anak perusahaan dalam suatu grup menggunakan harga yang diberikan kepada pihak eksternal. Negotiate transfer pricing. Penetapan harga transfer yang dinegosiasikan merupakan hasil diskusi antara divisi penjual dan pembelian. Harga transfer yang dinegosiasikan mempunyai banyak keuntungan penting. Contoh transfer pricing. PT GGN yang memproduksi produk M menjual 1000 unit produk tersebut kepada GGN Ltd atau distributor yang berkedudukan di negara Z dengan harga 140 USD per unit atau harga FOB. Pada tahun 2010, PT GGN juga menjual 1000 unit produk M ke distributor independen di negara Z dengan harga 150 USD per unit atau harga CIF. Biaya insurans dan freight sebesar 5 US dollar per unit. Diketahui bahwa GGN Corp memiliki kepemilikan 95% atas PT GGN dan 60% atas GGN Ltd. Untuk tahun 2010, PT GGN sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP YGY. Laporan laba rugi PT GGN pada tahun 2010 sebagai berikut. Penjualan ke GGN Ltd sebesar 1000 unit dikali 140 USD, maka didapatkan 140.000 USD. Ke pihak independen 1000 unit dikali 150 USD, maka dihasilkan 150.000 USD. Total penjualannya maka ditotalin 140.000 USD ditambah 150.000 USD, maka dihasilkan 290.000 USD. Dan kemudian harga pokok penjualan 2000 unit dikali 125.000 USD, 125 USD, maka dihasilkan 250.000 USD. Maka laba kotornya adalah 290.000 dikurang 250.000 USD, maka dihasilkan 40.000 USD. Diketahui biaya operasi sebesar 33.000, maka laba rugi bersih usaha adalah 7.000 USD atau 2,4%-nya. Selanjutnya perhitungan harga wajar. Harga pembanding independen atau harga CIF per unit sebesar 150 USD, penyesuaiannya atau insurance dan freight in per unit $5. Harga wajarnya adalah harga FOB per unit $155. Harga jual ke GGN Ltd atau harga FOB per unit sebesar 140 US dollar, maka penyesuaian atas harga jual per unit ke GGN Ltd adalah 5 US dollar. Contoh yang lainnya, KLM Corp adalah perusahaan holding atau holding company yang berkedudukan di negara A. KLM Corp merupakan perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT KLM atau manufaktur yang berkedudukan di Indonesia dan juga menguasai 80% saham KLM Ltd atau distributor yang berkedudukan di negara C. Pada tahun pajak 2010, PT KLM memproduksi dua jenis produk yang diberi kode PX100 dan PZ200. Bahan baku untuk memproduksi produk PX100 dan PZ200 diberikan dari pihak independen. Seluruh produk PX100 dijual kepada KLM Ltd, sedangkan produk PZ200 dijual kepada distributor independen yang berkedudukan di negara D. PT KLM menjual PX100 dengan harga 240 US dollar per unit, sedangkan ke pihak independen PT KLM menjual PZ200 dengan harga 200 US dollar per unit. Laba bersih usaha KLM Ltd adalah sebesar 21%. Tidak terdapat perbedaan fungsi yang dilakukan, aset atau harta yang digunakan, resiko yang ditanggung, persyaratan kontrak, strategi bisnis serta kondisi ekonomi ketika bertransaksi dengan KLM Ltd maupun dengan pihak independen. PT KLM sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP Jakarta. Adapun laporan laba rugi PT KLM tahun 2010 adalah sebagai berikut. Penjualan sebesar 420.000 US dollar, harga pokok penjualan 360.000 US dollar. Laba kotornya adalah 60.000 US dollar, biaya operasi 40.000 US dollar dikurangi maka diperoleh laba rugi bersih usaha sebesar 20.000 atau 4,76%. Setelah dilakukan segmentasi terhadap laba rugi PT KLM diperoleh informasi sebagai berikut. Penjualan
afiliasi sebesar 1000 dikali 240 US dollar, maka dihasilkan untuk PT KLM Ltd 240.000 US dollar. Independen 900 dikali 200, maka distributor independen independen memperoleh 180.000 USD. Harga pokok penjualan di KLM Ltd 220.000 dan di distributor independen sebesar 140.000. Laba kotor di KLM Ltd 20.000 dan distributor independen 40.000. Maka gross mark atau laba kotor HPP sebesar 9,1% dan di distributor independen 28,6%. ALP yaitu rumusnya cost ditambah gross markup independen dikali cost. Adapun costnya sebesar 220.000 ditambah 28,6% dikali 220.000. Maka diperoleh ALP-nya sebesar 282.920. Karena terdapat pembanding internal yang andal, maka perbandingan internal tersebut dapat digunakan. Perhitungan arm's price atau ALP. Nilai penjualan wajar 282.920, nilai penjualan kepada KLM Ltd sebesar 240.000. Maka koreksi positif atas penjualan yaitu 42.920, dikurangi saja. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih.